Wah, tidak baik. Pengantin barunya nabrak tembok. Aku tidak bermalas-malasan. Aku sedang berpikir mendalam. Ini apa yang terjadi? Aku makan gambar kue bos. Terus tersedak dan mati masuk neraka. Atau, aku terjebak dalam novel? Di dalam novel, keluarga Sen, orang terkaya, kekayaannya setara dengan negara. Setelah almarhum Bapak Sen meninggal, putra satu-satunya keluarga Sen, Sen Qingyan, tiba-tiba sakit parah. Sudah lama diobati tapi tidak kunjung sembuh. Untuk Sen Qingyan, 4 istri keluarga Shen berusaha menyelamatkan nyawanya. Sedangkan keluarga Song tidak tega membiarkan anak perempuan kesayangan mereka. Jadi mereka minta anak angkat, Song Ziwan, menikah ke keluarga Sen sebagai pengganti. Kaya, tapi tidak ada suami. Apa ini keuntungan karena namanya sama dengan karakter dalam novel? Setengah tahun yang lalu, aku terdampar di sini. 4 ibu dari pemilik tubuh asli berusaha keras agar aku meneruskan keturunan keluarga Shen. Aku tidak akan membiarkan diriku menyakiti Wan Wan. Jadi terpaksa pura-pura sakit untuk menghadapi mereka. Tuan muda kami bilang, hari ini, yang bisa menikah dengan Nona Song, hanya ayam jago ini. Kalau tidak mau, ya batalin aja nikahnya. Apa, batalin nikah? Batalin nikah? Wan Wan. Aku tidak mau batalin nikahnya. Aku ikut suami, mau ayam atau anjing. Aku ikut suami, mau ayam atau anjing. Hidup atau mati, saya adalah orang keluarga Shen. Saya tidak akan membatalkan pertunangan. Bahkan jika harus menikahi orang sakit, 3 detik pun saya mau. Jangan harap bisa menghentikan saya menjadi istri orang terkaya. Pikiran yang feodal. Wan Wan pasti tidak akan tahan dengan penghinaan seperti ini. Tampaknya, dia hanya mirip dengan Wan Wan saja. Bangsat. Urusan pernikahan besar, mana bisa dianggap main-main? Halo, keempat ibu. Inilah keempat ibu Shen Qingyan di dalam buku itu. Gagah sekali. Tenang saja. Atas kejadian hari ini, kami keluarga Sen pasti akan memberimu keadilan. Menantu yang kupilih akan kusayangi sendiri. Aku harus cari Sen Qingyan, si brengsek itu untuk minta pertanggungjawaban. Jangan ada yang coba menghalangiku. Wah, Pantas saja, ini ibu kandung suamiku. Sangat tegas. Aku sangat suka. postur tubuh perempuan ini dan wajah, aku tidak suka. Kak kedua, saat kau pukul si brengsek itu, ingat ajak aku akan memberimu semangat. Kakak-kakak benar. Keluarga Sen harus memberimu kompensasi. Ambil. Ini. Cukup. Kurang. Ibu masih punya. Ambil. Ini. Ini berharga. Pakai baik-baik. Kaya, belum masuk pintu saja, emas dan permata sudah tidak muat di satu tangan. Kalau sudah menikah nanti, bukankah uang akan berhujan-hujanan dari langit meski hanya tidur? Keluarga sendiri tidak perlu bicara seperti orang luar. Karena suami memintaku bersujud dengan ayam jago, maka aku akan bersujud. Suami dewa kekayaan, aku datang. Ya ampun. Wan benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Baru saja, Qingyan sudah bisa berdiri. Kakak-kakak benar. Sial. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Suamiku. Tidak apa-apa. Karena Qingyan tidak apa-apa, maka upacara pernikahan harus dilanjutkan. Aku tidak akan menikah. Wan, menantu perempuan ini, aku pasti dapatkan. Anakku sayang.
Hal ini tidak tergantung padamu, kakak kedua. Ibu jangan kamu. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Kui Hua Dian Suesou. Pasangan suami istri saling membungkuk. Upacara selesai. Diantar ke kamar pengantin. Dengan 4 ibu mertua yang perkasa dan kaya raya ini, melindungiku, dasar kecil. Aku masih bisa mengatasimu. Pria ini badan bagus ya. Sayangnya dia cacat. Orang dulu mainnya seheboh ini ya. Ini. Banyak orang yang melihat kurang baik ya. Wanita ini sedang memikirkan hal kotor apa? Qingyan punya penyakit kaki, perlu pijat rutin. Kamu nanti akan menjadi istri Qingyan. Pijat adalah hal yang intim. Tentu harus kamu sendiri yang melakukannya. Baik. Badan ini Dibandingkan dengan beberapa pria tampan, tidak kalah. Muda 20 tahun. Hari ini juga dapat bonus. Hehe. Benar kan? Di sini juga harus dipijatkan. Bagaimana dengan sini? Sini. Bertahan hidup untuk Wan. Sini. lihatlah ini, itu loh. Aku ingat di kompor kita masih merebus sesuatu. Kamu lanjutkan, lanjutkanlah. Aduh, aku ini tidak bisa hanya menerima uang, tidak bekerjakan. Aku ini orangnya paling mementingkan balas budi. Aku punya satu set untuk mengatasi penyakit kaki, terapi rahasia. Aku coba untukmu ya. Santai. Berhasil. Aneh ya. Terapi rahasia aku ini kok nggak mempan buat kamu. Aduh, sakit banget. Beneran bakal cacat nih. Aku tahu. Kamu. Jangan-jangan dia tahu aku pura-pura sakit? Pasti karena kulitmu terlalu tebal. Gak apa-apa, tenang aja. Kali ini pasti manjur. Aku harus minum obat tepat tengah malam. Kamu yang atur. Kalau gitu pijetan aku tadi. Lumayan. Menurutku. Aku udah jauh lebih baik. Oke, syukurlah. Ah. Ibu, silakan minum teh. Baik. Ibu mertua yang dermawan ibu. Ini semua untuk aku. Kaya lagi. Nanti kalau Shen Qingyan udah tiada, aku bawa semua uang ini balik ke zaman modern. Wan, kamu senang sekali ya? Mikir apa? Aku lagi mikirin warisan. Bukan. Aku lagi mikirin Shen Qingyan. Lihat tuh pasangan muda ini. Berhasil. Kita pasti segera punya cucu. Wan, asalkan kamu bisa memberikan keturunan untuk keluarga Shen kami, kamu akan jadi pahlawan besar keluarga Shen. Wan, nanti kalau kamu mau 1 gunung emas, kami juga akan bawakan untukmu. Malam ini terus berusaha ya, berjuang. Aduh, ibu. Waktunya udah sore, aku harus pulang dulu. Dia malu nih.
Tiba-tiba suatu hari, aku jadi sangat kaya. Suami jatuh dari langit, kaya lagi ganteng. 4 ibu mertua yang selalu mendukungku. Betapa bahagianya. Nona, Anda tidak boleh masuk. Bisa bicara sebentar? Nona besar pun gimana? Nggak bisa masuk rumah, tetap harus menghadap aku, dan merengek-rengek. Song Ziwan, aku kasih tahu ya. Kau berani memukulku? Memukulmu kenapa? Memukul anjing saja perlu lihat waktu. Kau bukan nona besar. Nona besar selalu penakut. Kau tunggu saja. Aku akan segera cari tuan dan nyonya untuk menghukummu. Akan kutantang sampai akhir. Song Ziwan, sampai sekarang belum juga pulang bersama Tuan Sen? Sepertinya, si sakit-sakitan itu sudah tidak kuat lagi. Untung yang menikah adalah Song Ziwan. Tapi bisa menikah ke keluarga terkaya, keluarga Sen, sehari saja. Sudah untung besar baginya. Nanti setelah aku menikah dengan orang penting yang sebenarnya, si 4, ahli bisnis yang bisa mengubah apapun jadi emas. Keluarga Sen itu apa? Oh iya, ayah, ibu. Aku punya kabar baik untuk kalian. Aku sudah dapat kabar tentang si 4. Tuan, nyonya, gawat. Terburu-buru apa sih? Luka di wajahmu itu kenapa? Nona besar sudah pulang. Tidak tahu aturan. Hari pulang ke rumah orang tua juga berani terlambat. Aku sudah tiba sejak lama. Cuma dihambat oleh pelayan. Aduh, si batu ini entah makan apa sampai berani sekali, berani menghalangi aku masuk. Wah, susah ditebak ya. Siapa sih yang menyuruhnya di belakang? Jangan asal bicara, apa hubungannya dengan adikmu? Kamu sendiri yang menggantikan adikmu, menikah ke keluarga kaya. Tidak tahu berterima kasih saja sudah keterlaluan. Masih berani lancang seperti ini, siapa sih yang mengajarimu, sampai tidak tahu sopan santun begini? Keluarga kalian ini benar-benar keluarga babi baje ya. Pandai sekali membalikkan fakta. Kamu Benar-benar sudah naik ke keluarga tinggi dan mulia ya. Sekarang bicara. Sampai tidak tahu tata krama. Kalau dulu, pasti sudah menangis terseduh-seduh. Tapi, nggak heran kalau kamu kasar seperti ini. Soalnya ibumu meninggal sejak kecil, nggak ada yang ngajar. Sekarang, jadinya anak durhaka. sudah nggak tahan lagi, nggak perlu tahan lagi. Kepalamu akan kubuat lepas. Kamu yang suka pura-pura polos ya? Kamu yang menghambatku ya? Kamu yang nggak mau nikah dengan Shen Qingyan, lalu memaksaku menikahinya. Dapat untung masih cari alasan ya? Ziman, Kamu baik-baik saja? Song Ziwan. Dia kan adikmu, berani-beraninya kau pukul dia. Tanya dia, apa dia pernah menganggapku sebagai kakak? Bangsat. Sujud. Keempat nyonya dari keluarga Sen tiba. Ibu mertua. Kalian.
akhirnya datang juga. Ibu, kalian akhirnya datang. Semua ini dia yang pukul. Wan Wan. Apa mereka mengganggumu? Benar, Wan Wan kami, sifatnya begitu penurut. Mana mungkin dia memukul orang? Jangan-jangan kalian sendiri yang merusaknya, lalu menyalahkan anakku. Mereka bilang aku yang memukul. Ya, memang aku yang pukul. Pokoknya dari kecil sampai besar, di keluarga ini, aku selalu begini jalannya. Jangan nangis, jangan nangis. Rupanya kalian sehari-hari begini caranya, mengganggu Wan Wan. Cari mati. Nyatanya dia yang datang mengganggu seluruh keluarga kami. Wah. Drama kayak gini aku udah sering dengar. Kayak kalian ini, musuh rugi 1000, sendiri rugi 800. Bodoh. Kami punya saksi, seluruh isi rumah melihatnya. Wajah Batu juga dilukai oleh Song Ziwan. Batu, kamu bilang? Batu, cepat katakan, kamu bisu? Jangan lupa, ibumu masih di rumah sakit, nunggu beli obat. Nona besar yang memukul seluruh keluarga. Aku bersaksi. Benar. Memang aku yang pukul. Ibu percaya padamu. Wan Wan, kami percaya padamu. Bahkan jika kamu ingin menghajar mereka, pasti karena mereka melakukan hal yang tak termaafkan. Layak. Kakak sulungku benar. Sebagai perempuan, harus bisa melindungi diri sendiri. Wan Wan, bagus. Dia sendiri sudah mengaku, kalian masih membelanya? Kenapa? Kenapa tidak sesuai dengan yang kubayangkan? Bagaimana mungkin Song Ziwan di keluarga Sen bisa hidup begitu bahagia? Sebenarnya kalian semua sudah dibohongi Song Ziwan. Akulah yang, dengan putra keluarga Sen kalian, adalah jodoh yang ditakdirkan. Song Ziwan dia menyembunyikan identitas, menggantikan untuk menikah. Apa katamu? Sial, andai tadi aku tidak gegabah. Aku susah payah datang ke sini. Fugui. Karena Wan Wan sudah menikah ke keluarga Sen, maka dia adalah menantu keluarga Sen. Mana mungkin kami membiarkan kalian menghinanya. Hari ini biar kami beritahu kalian. Wan Wan adalah satu-satunya menantu yang kami akui di keluarga Sen. Apa kelebihan Song Ziwan? Dengan apa dia? Wan Wan memang yang terbaik, dan pantas mendapatkan yang terbaik. Mulai sekarang, kalian para brengsek ini, jauh-jauh darinya. Kakak-kakak benar. Inikah rasanya punya keluarga? Sebenarnya, hari ini kami membawa 8 peti hadiah kunjungan untuk membela Wan Wan. Ternyata, Wan Wan di rumah kalian, hidupnya tidak bahagia. Bawa semua hadiah kunjungan yang kami siapkan, dan semua barang milik Wan Wan di rumah ini. Pindahkan semuanya. Mulai sekarang, keluarga Sen adalah rumah bagi Wan Wan. Baik. Hati-hati. Jangan bergerak. Siapa berani memindahkannya? Ayo pergi, kakak kedua. Kau jangan terlalu sombong. Tunggu aku menikah dengan si Ye. Aku pasti akan menginjak-injakmu dengan keras. Wan Wan, mulai sekarang di keluarga Sen, tidak ada yang bisa mengganggumu. Bahkan jika keluarga Song benar-benar berhubungan dengan si Ye, kami akan tetap melindungimu. Selama ibu ada. Aku tidak khawatir. Tapi, si Ye itu siapa? Kau ternyata tidak kenal si Ye? Apakah dia sangat hebat? Apakah aku harus mengenalnya? Bukan hanya hebat, tapi benar-benar tak terkalahkan. Jika dikatakan kemampuan bisnisku adalah nomor 2, maka dia adalah nomor 1. Keluarga Shen di Jiangnan sudah sangat kaya.
Kalau begitu, bukankah dia punya gunung emas dan perak? Orang terkaya di seluruh negeri. Tapi si Ye baru datang ke Jiangnan setengah tahun terakhir. Selalu misterius. Sampai sekarang, Belum ada yang pernah melihat wajah aslinya. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap, si Ye. Semuanya ada dalam kendali Anda. Peta bisnis si Ye tersebar di seluruh Jiangnan. Dari sandang, pangan, papan, transportasi, sampai segala aspek, lengkap semuanya. Lihat, Boba. Layanan antar Bao Leme. Ini juga usaha Xie. Xie adalah orang modern. dia tidak hanya punya ini. Si Ye di Jiangnan baru saja membuka restoran lagi. Hei Li Lao, besok resmi buka, mengundang kita untuk mencicipi api. Hotpot. Betul. Benar-benar orang seasal. Kalau aku bisa meraih dukungan orang seasal yang kaya raya itu, dan menjadi kaya, bukankah itu akan segera terwujud? Sudahlah, jangan bicara tentang dia lagi. Ingat, mulai sekarang, kami tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Dan, sekarang kamu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kakak benar. Ayo. Sen Qingyan. Kamu mau kemana? Aku. Rasanya didukung oleh 4 ibu mertua sungguh menyenangkan. Katakan, sudah tahu kesalahanmu? Kesalahan apa? Salah. Di mana? Aku salah. Benar, aku salah. Aku tidak seharusnya menikah dan datang ke tempat ini. Suami aku tidak akan mati. Jika suami aku tidak mati, aku tidak akan terjebak di tempat yang menyedihkan ini. Jika aku tidak terjebak di tempat yang menyedihkan ini, anak aku tidak akan tidak menemani istri pulang ke rumah orang tua. Kamu tidak tahu, Wan-Wan di rumah orang tuanya, hidupnya sangat buruk. Setelah kami datang, kami baru tahu. Wan-Wan sejak kecil sudah disiksa oleh mereka. Ayah tidak sayang, ibu tidak peduli. Hari yang begitu dingin. Selimut itu begitu tipis, hanya satu lapisan. Makanya dia tumbuh kurus dan lemah. Wan-Wan. Kamu sudah banyak menderita. Semua karena Wan-Wan. Tidak disayang oleh orang tua. Sekarang juga tidak disayang oleh suami. Semua karena Wan-Wan tidak baik. Anak baik. Kamu sudah banyak menahan kesal. Tenang saja. Aku pasti akan membantu kamu memberi pelajaran si anak nakal itu. Tunggu. Ibu. Meskipun Wan-Wan banyak menahan kesal, tetapi suami dalam hati Wan-Wan masih orang yang paling penting. Jika ibu bertindak terlalu keras, Wan-Wan akan merasa sakit hati. Lebih baik serahkan kepada Wan-Wan. Ambil. Kamu mau apa? Jangan main-main. Tubuhku ini kalau kamu rusak. Suamiku. Wan-Wan takut, tidak tahu kekuatan sendiri. Hanya dengan begini baru tahu. Apakah ada yang cedera, suamiku? Aku pergi. Rasanya enak banget. Ini tidak boleh. Suamiku. Kamu bagaimana? Sakit tidak? Wan-Wan tiupkan untukmu. Song Ziwan.
Singkirkan niat licikmu itu. Aku sama sekali tidak mungkin bersamamu. Niat licik apa yang bisa kumiliki? Bicara seolah kamu bisa saja. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu segitu hebohnya? Aku bilang, aku tidak sengaja. Kamu percaya? Aku ambilkan obat untukmu. Wan. Barang ini apa bisa seefektif Yunan Bayao? Kamu bilang apa? Ngomong juga dia nggak ngerti. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku kan cuma peduli sama kamu. Malam pengantin kita yang belum kita lakukan. Awalnya aku pikir malam ini biar kamu merasakan sendiri. Aku benar-benar gila. Sampai-sampai mengira dia juga datang dari masa depan. Hampir saja kupikir dia adalah Wan-Wanku. Jangan harap. Aku lebih nggak mau daripada kamu. Xie, harta kecil. Aku datang. Ini juga usaha Xie. Lihatlah karpet dengan pola geometri ini. Ini desain yang baru ada di zaman modern. Xie memang dari masa depan. Selera teman senegaraku lumayan juga. Aduh. Perutku sakit. Aku mau ke kamar kecil. Silakan. Kamu kenapa ada di sini? Kamu seorang perempuan yang baru saja menikah. Di badanmu kok ada banyak sekali harta benda bersembunyi-sembunyi lagi. Aku tahu. Kamu mau ketemu laki-laki gelap. Emas, perak, dan permata ini disiapkan buat pacarmu. Jangan pergi. Kamu ketemu laki-laki diam-diam. Akan kubuat namamu hancur. Kamu tahu dari mana? Kalau aku mau ketemu laki-laki diam-diam. Jangan-jangan. Kamu juga kesini cari laki-laki. Berani-beraninya menarikku. Awas kepalamu kupukul copot. Aku nggak sama kayak kamu. Aku kesini mau ketemu calon suamiku. Xie, tangan emas di dunia bisnis. Dia memang ada di sini. Dengan adik bodohku ini ku cari tahu lebih banyak. Kamu mau apa? Xie itu milikku. Kamu kan sudah punya keluarga Sen, si pincang itu. Jangan pernah kamu harap. Xie itu orang yang hebat. Perempuan-perempuan yang mau nyamanin dia pasti banyak. Kamu pikir kamu bisa? Aku kan cuma mau bantu kamu kasih saran. Omong kosong. Xie itu orang yang luar biasa. Dia jarang keluar dan hidup sederhana. Lagi pula, di sampingnya sama sekali nggak ada perempuan. Acara pesta kali ini, dia cuma di lantai atas. Dia nggak turun buat ketemu orang. Kamu mengorek informasiku? Shen Qingyan. Kamu adalah Xie. Shen Qingyan, kamu adalah Xie. Shen Qingyan, bagaimana mungkin dia? Shen Qingyan, kakimu sudah sembuh. Kamu benar-benar Xie. Bagaimana mungkin aku Xie? Kakiku semu berkat Xie yang memperkenalkan dokter untukku.
Hari ini aku sengaja datang untuk berterima kasih padanya. Ini si Ye. Dia benar-benar tampan dan baik hati. Tapi soal keberuntungan, tetap aku, Song Ziwan. Kaki suamiku langsung sembuh begitu saja. Keberuntunganku langsung melimpah begitu saja. Ini benar-benar untung besar. Song Ziwan, jangan terlalu membanggakan dirimu sendiri. Orang yang membantu Kak Qingyan, bukan kamu sama sekali. Kakinya sembuh juga sama sekali bukan, berkat kamu. Kak Qingyan, ini tanggal lahirku. Sudah dihitung oleh Master. Akulah orang pilihanmu yang ditakdirkan. Hanya aku yang bisa membawakan keberuntungan untukmu. Song Ziman, bukannya targetmu adalah si Ye? Tidak tahu aturan. Ternyata, yang seharusnya menikah denganku bukan kamu. Kak Qingyan, cepat-cepat ceraikan dia. Dia sama sekali bukan orang pilihanmu. Dia pembawa sial. Mungkin tanpa dia, kakimu sudah lama sembuh. Orang zaman dulu Lebih percaya tahayul daripada bos kejamku. apalagi. Shen Qingyan memang tidak menyukaiku. Selesai. Pasti dipecat nih. Tanggal lahir pilihan surga pun bagaimana? Aku hanya mengakui dia satu-satunya. Kok bisa begini? Dia itu cuma gadungan. Dia nggak pantas buat kamu. Kekasih Qingyan. Udah. Kakak-kakak mulu seharian. Kamu mau bertelur apa? Memangnya kenapa kalau dia suka sama aku cantik dan baik hati. Nggak kayak kamu yang cuma bisa bilang, aku Song Ziman itu orangnya tinggi hati. Mau jadi perawan tua seumur hidup pun, aku nggak akan mau nikah sama orang cacat yang sakit-sakitan. Dulu nganggep dia kayak sampah, sekarang malah ngerebut dia kayak emas. Kamu ini keterlaluan banget, bener-bener keterlaluan. Kamu ngomong sembarangan. Aku bakal sobek mulutmu. Sayangku, Song Ziwan. Kamu berani-beraninya mukul aku? Qingyan, lihat nih dia. suamiku. Lihat, tanganku jadi merah karena dia. Sakit banget. Harus ditiupin. Siapa yang berani? Berani-beraninya ganggu keluargaku, Shen. Kalian. Kamu apa kamu? Kamu orang luar, masih nggak ngerti? Suamiku itu ke aku cintanya sekuat baja. Nyesel aja kamu. Hati-hati di jalan, nggak usah diantar. Shen Qingyan. Nggak nyangka. Yang biasanya dingin banget, ternyata cintanya ke aku dalam banget. Sorot matanya, suasananya. Jangan-jangan dia mau cium aku? Ya sudah. Mengingat dia itu sugar daddy-ku, aku yang pengincar harta dan cinta ini terpaksa berkorban dikit deh. Dia punya wajah yang sama dengan Wan Wan. Aku gak bisa lihat dia diperlakukan semena-mena. Tapi aku juga gak akan mengkhianati Wan Wan. Simpan saja niat burukmu itu. Kita cuma suami istri di atas kertas. Kalau kamu benar-benar bersyukur atas bantuanku tadi, lebih baik kita cerai saja dari sekarang. Budimu yang besar tak bisa kubalas. Ya sudah, jangan dibalas saja, aku pamit. Setahun. Kasih aku waktu 1 tahun. Aku janji, aku akan patuh pada perintahmu. Kamu suruh ke timur, aku gak akan ke barat. Kamu nyuri ayam, aku gak akan sentuh anjing. Dalam setahun, kalau gak bisa jadi istri orang terkaya, paling tidak aku sudah jadi orang terkaya itu sendiri. Jangan marah, marah-marah bikin cepat mati. Tahan emosi, dapat rezeki. Tahan musibah, dapat keberuntungan. Qingyan. Coba lihat. Benar-benar sudah sembuh, anakku. Qingyan, kakimu benar-benar sembuh? Ya ampun, apa aku lagi bermimpi? Amitabha, syukur pada Buddha, Wan Wan. Kamu benar-benar bintang keberuntungan yang diutus Tuhan ke keluarga Shen. Besar sekali. Ibu mertua penyandang dana datang. Maaf,
Bapak penyandang dana, kita harus melampiaskan kekesalan, baru payudara bisa sehat. Ibu, Anda terlalu berlebihan. Aku bukan orang yang cocok secara bazi dengan suami. Kakinya bisa pulih karena dia orang baik, dapat perlindungan Tuhan. Baguslah kamu sadar diri. Suamiku benar. Jadi, kalau kamu bilang menceraikanku, aku setuju. Apa? Jadi kamu bilang ingin menceraikanku, aku setuju. Apa? Song Ziwan. Kamu berani membentak Wan Wan? Ibu-ibu. Meski suami tidak berperasaan tapi aku, Wan Wan, tidak bisa tidak berbudi. Tolong jangan sampai kalian memukulnya, kalau kalian memukulnya sampai mati. Bagaimana aku bisa hidup? Pukul sampai babak belur. Pukul sampai dia benar-benar nurut dan tidak berani lagi bicara soal cerai. Aku, Shen Qingyan, bersumpah seumur hidup tidak akan bercerai dengan Song Ziwan. Nah, baru benar. Wan Wan. Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Sen. Mulai sekarang, keluarga Sen kau yang pegang kendali. Kalau Qingyan berani mengganggumu lagi, kami anggap saja tidak punya anak ini. Emas ada harganya, giok tak ternilai, hari ini aku jadi kaya. Kalau suami tidak meninggalkan maka aku pasti tidak akan pergi. Baiklah, waktunya juga sudah hampir. Pulang yuk. Ayo, tunggu dulu. Sebenarnya aku kesini bukan untuk makan. Ada hal yang lebih penting. Aku datang melamar jadi karyawan. Jadi karyawan? Wan Wan. Kenapa tiba-tiba kamu mau cari uang? Perempuan di luar sana tidak mudah. Qingyan, apa kamu mengurangi uang saku Wan Wan? Bukan, ini tidak ada hubungannya dengannya. Lalu kenapa kamu? Sejak kecil aku diadopsi. Aku tahu, di dunia ini, tidak ada yang bisa jadi sandaran selamanya. Ibu mertua dan suami semuanya baik, mereka menyayangiku, memberiku banyak uang. Tapi kita perempuan, hidup ini pada akhirnya harus ditopang sendiri. Pertama, dompet harus dipegang di tangan sendiri, ada uang di tangan, hati tenang, bisa maju mundur dengan tepat, baru tidak dikendalikan orang. Kedua, harus punya cita-cita sendiri di hati. Tidak hidup untuk siapa-siapa, hanya hidup untuk cita-cita dan kecintaan sendiri, baru bisa menjalani hari-hari dengan penuh warna, hidup dengan jujur dan terhormat. Kata-katamu bagus sekali. Seperti ibu mertua, walaupun ayah mertua sudah tiada, tapi kalian tidak tumbang. Kalian menjadi tulang punggung keluarga, menjadi harapan generasi penerus. Kita perempuan, dompet harus dipegang di tangan sendiri. Ada uang di tangan, hati tenang. Tidak hidup untuk siapa-siapa, hanya hidup untuk cita-cita dan kecintaan sendiri, tanpa laki-laki pun tetap bersinar. Kita perempuan juga bisa menopang separuh langit ini. Bagus sekali. Ibu-ibu Kalian, sudah menyerahkan kekuasaan mengurus rumah tangga ke tanganku. Maka aku harus membuat diriku menjadi lebih baik agar pantas dengan harapan kalian. Setelah aku mempelajari cara berdagang, aku pasti akan membawa keluarga Sen di Jiangnan. Oh, bukan, seluruh negeri. Naik ke tingkat yang lebih tinggi. kalau mau lakukan saja. Jangan sampai akhirnya hanya teori belaka. Bocah nakal. Kamu juga jangan diam saja. Ikutlah ke tempat paman keempat. Belajar cara berdagang dengan baik. Yang paling penting, jaga Wan Wan dengan baik. Wan Wan, kamu harus percaya pada dirimu. Pasti bisa. Wan Wan, kami semua percaya padamu. Aku juga. Terima kasih, ibu-ibu. Waktu perekrutan hampir tiba. Ayo, kita pergi. Paman keempat. Aku datang.
Aku ini orang modern tulen, tahu. Nah, ini pasti berhasil. Orang sekampung bawa orang sekampung, jadi kaya nggak perlu panik. Kamu bilang, setiap kali wawancara, paman keempat pasti datang sendiri untuk mengawasi. Dia itu sebenarnya kayak apa, sih? Tingginya ini, mata aku punya lensa 8x juga nggak kelihatan. Antri di belakangku. Kenapa paman keempat di restoran sendiri pakai topeng juga? Memang cocok denganku, pria yang kupilih punya karakter. Aku suka. Apa maksudmu? Kamu bukan cuma mau yang dari sungai itu? Kamu datang karena paman keempat. Iya. Apa yang dikerjakan tidak penting. Yang penting dengan siapa mengerjakannya. Dia ini selingkuh di depan mataku. Betul? Apa yang dilakukan tidak penting, yang penting adalah dengan siapa melakukannya. Kereta cepat atau tidak, tergantung lokomotifnya. Pemimpin dipilih dengan baik, gaji tidak akan kurang. Peserta pertama, bersiap. Saya yang maju. Pertanyaan pertama, kompetensi dasar. Silakan berdasarkan pengalaman layanan sebelumnya, lakukan adegan peragaan. Wawancara dimulai. Kesempatan datang, selamat datang, senang melayani Anda. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa paman keempat tidak bereaksi? Pasti karena petunjukku kurang jelas. Tuan, ini minuman yang Anda pesan. Arak istana. Dia tidak mendengar. Arak istana. Datang, datang, bagian utama akhirnya akan dimulai. Kau. Maaf, maaf. Baik, baik. Song Ziwan, rencanamu memang ini. Soal kedua, pelanggan ingin merayakan ulang tahun seorang senior. Silakan tuan muda ini, berperan sebagai senior. Berharap bisa mengadakan sebuah perayaan ulang tahun yang tak terlupakan di restoran kami. Dan penataan hidangannya harus mencerminkan umur panjang seperti pohon pinus dan bangau. Serta, hidangan yang ditentukan harus berupa ukiran dari bahan-bahan yang tidak sedang musim. Kalau tidak, menolak membayar penuh. Sebagai manajer restoran ini, apa yang akan Anda lakukan? Tuan keempat. Shen Qingyan. Kalau kau ganggu wawancaraku lagi. Pinus dan Bangau bersuara bersama, merayakan usia 70. Persik panjang umur bersinar di bawah matahari, tersenyum bahagia. Atas nama seluruh karyawan Heli Lau, semoga Anda panjang umur seperti Pinus dan Bangau. Sehat dan sejahtera, setiap tahun seperti hari ini. Bagus. Dia memang punya kemampuan. Bagaimana? Terkesan, kan? Bagaimana? Terkesan, kan? Selain itu, kami di Heli Lau juga telah khusus menyiapkan pertunjukan tari dan nyanyi ulang tahun. Makanan harus dinikmati, minuman harus diminum, keberuntungan sang empunya hajatan tak perlu diragukan. Dengan segala kekhawatiran ucapkan selamat tinggal, dengan segala kebahagiaan ucapkan hai-hai. Tapi ini bukan alasan dia boleh menggoda pria lain. Sudah. Sangat tidak enak didengar. Aku mau. Tuan muda, apa yang Anda butuhkan, silakan beritahu saya. Saya akan berusaha sepenuhnya memenuhinya. Suamiku. Keluarga sendiri, buat apa menyulitkan keluarga sendiri? Cepat katakan. Aku mau bayar.
Selamat datang kembali, hati-hati di jalan. Haha. Tuan keempat. Apakah Anda sangat puas dengan penampilan saya? Aku. Apakah aku puas? Atau tidak puas? Apakah saya puas atau tidak? Tidak penting, tergantung seberapa kuat lawanmu. Hasil wawancara akan diumumkan serentak besok lusa di papan pengumuman Helilau. Selanjutnya, Aneh sekali. Xie, kenapa terhadap saya tidak ada sedikit pun rasa suka? Wan Wan. Wah, Wan Wanku begitu pintar. Begitu bicara, pasti akan menguasai segalanya, membuat Xie terpesona. Hasilnya belum keluar. Genius. Baru tahu besok lusa. Bagaimana mungkin Xie tidak mengenali saya? Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sanma punya banyak jalan. Sanma akan cari orang yang kenal Xie sebagai perantara untuk merekomendasikanmu. Yaitu, kalau benar-benar tidak mau Wan-Wan kita, maka dia juga seperti orang buta jalan-jalan di taman. Tidak bisa mengenali mutiara. Aku dengar Xie paling benci di dunia bisnis orang lain yang mencoba mendekatinya. Yang dia suka adalah orang yang punya kemampuan sejati. Membenci orang yang mencoba mendekatinya. Tidak heran Xie mengabaikan saya. Ternyata ini alasannya, ibu-ibu. Kalian tenang saja. Sebelum hasil keluar di detik terakhir, saya tidak akan menyerah. Pasti akan membuat Xie direkrut dengan jujur ke Helilau. Jika saya membuat Xie melihat kemampuan saya, dia pasti akan terhadap saya berubah pandangannya. Kamu. Semoga beruntung. Kalian tidak merasa ketinggian kita, tidak sama seperti dulu? Dulu juga tidak pernah lihat dia terhadap perempuan marah. Ini jatuh cinta. Maka kita bukan bisa mendapatkan cucu? Aduh, baiklah, tulis saja seperti ini. Orang terkaya di dunia. Pak Xie sudah menghadapi banyak cobaan belum pernah melihat. Wanita biasa seperti kamu apa gunanya menulis surat? Tidak akan diperhatikan olehnya. Siapa yang kamu anggap rendah? Bagaimana mungkin aku wanita biasa? Lihatlah, gaya tulisan ini. Tulisannya tegas setiap kata dan kalimat. Semua mengandung impianku membawa masa depan hidupku. Ini khusus aku untuk Pak Xie. Surat cinta. Kenapa tiba-tiba kamu peduli dengan urusan saya? Shen Qingyan, jangan-jangan kamu cemburu? Aku cemburu. Aku adalah suamimu hanya dalam nama. Hanya mengingatkanmu dengan baik hati. Bagaimana mungkin aku cemburu? Semuanya karena dia mirip dengan Wan-Wan. Terserah kamu. Dasar sok cool. Tubuhku ini. Kenapa tiba-tiba lagi sakit begini? Sayang. Wan-Wan datang. Sayang, kamu sakit di mana? Di sini ya? Atau di sini? Aku tahu dia tidak bisa menolakku. Lihat teknik pijat eksklusifku. Song Ziwan. Ini dia, ini dia. Hari kelima, sembahyang pada Dewa Kekayaan, Dewa Langit, Dewa Bumi, berikan aku kekayaan, boleh tidak? Shen Qingyan, kamu diterima. Kenapa kamu diterima, tapi di sini tidak ada namaku, atas dasar apa? Jangan-jangan paman keempat benar-benar salah paham kalau aku datang untuk menjilat dia. Tidak boleh. Aku harus cari paman keempat. Kalau paman keempat punya maksud tersendiri, kamu cari dia juga percuma. Setidaknya aku sudah berusaha. Lagi pula,
Aku punya bakat dan kemampuan. Kenapa tidak boleh bersaing? Semuanya, tenang dulu. Sekarang saya umumkan, posisi manajer Helilau yang diterima adalah Song Ziwan. Manajer? Jadi di daftar tidak ada namaku karena aku manajer. Ah. Hebat, Shen Qingyan. Aku berhasil. Selamat datang. Senang melayani Anda. Pilih aku sangat rajin. Kamu pasti Song Ziwan ya? Kalau sudah pasti mau kerja di sini, ikut aku ke belakang, kita ikuti prosedurnya. Sekalian aku kenalkan, area kerja kita di Helilau. Tentu. Ayo. Tuan, Anda benar-benar berubah. Kamu sampai bisa tersenyum terhadap nyonya itu. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Hanya saja dia. Wajahnya mirip dengan seorang kenalanku. Untuk sementara waktu ini, Song Ziwan belum boleh tahu kalau aku adalah tuan keempat. Aku masih perlu kamu terus berpura-pura jadi aku. Ingat, perhatikan tingkah lakumu dan jarakmu. Aku tidak bersalah. Tuan bilang tidak peduli pada nyonya. Ini adalah kantor tuan keempat. Ini dia tuan keempat. Kantor tuan keempat, hanya tuan keempat sendiri yang boleh masuk. Sekarang aku sudah jadi manajer toko. Diangkat melompati tingkat, harus membuat tuan keempat. Melihat bakatku, Shen Qingyan. Kamu kenapa di sini? Aku. Kantor tuan keempat hanya tuan keempat sendiri yang boleh masuk. Kamu adalah tuan keempat? Bagaimana mungkin aku Xie? Xie yang menyuruhku datang. Untuk membersihkan tempat. Benar kan, Xie? Iya. Xiao Shen. Kerja bagus, iya. Maksudmu? Kamu, pelayan toko. Duduk sambil membersihkan. Dia, bos. Berdiri, menunggumu, membersihkan. Ini terlalu santai, ya. Mengikuti bos seperti ini, benar-benar sesuai pepatah itu, yang dekat menara air duluan dapat bulan, uang semua masuk kantong. Pengawal cinta Ye, aku adalah King Feng. Ayo pergi. Xie. Aku punya sesuatu untukmu. Perhatikan tingkah lakumu dan jarakmu. Istri memberikanku sulaman. Lebih baik minta nyawaku langsung. Kamu tidak paham maksudku. Sulamannya memang kurang bagus. Tidak apa-apa. Aku masih punya yang lain. Barang untukmu. Surat cinta. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Xie, coba lihat dulu. Atau aku bacakan untukmu. Hei, Song Ziwan. Ini niat banget mau selingkuhin aku. Xie. Sayangku yang tua. Ya ampun. Aku. Aku apa? Kamu pikir baik-baik, apa yang harus kamu lakukan? Aku masih ada janji ketemu orang. Bukan. Aku masih ada janji ketemu orang rapat. Aku duluan ya. Xie, ini sudah berlangsung berapa lama? Aneh, labu buku. Sampai tidak disukainya. Xie. Sudahlah. Biarkan dia salah paham juga tidak apa. Lebih baik mulai sekarang hilangkan pesona Xie darinya. Sulamannya memang agak kurang bagus. Tahu saja. Aku akan berusaha lebih keras.
hanya dengan beberapa kata dari Xie, sudah jauh lebih tepat dan efektif daripada tulisanku. Sungguh tidak masuk akal. Suamiku, ini salahku, aku tidak seharusnya tidak memikirkanmu. Aku salah. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Jadi, untuk aksiku selanjutnya, kamu harus aktif membantuku. Setelah aku berhasil merebut hati Xie, pasti akan kubicarakan kebaikanmu di depannya. Song Ziwan, kamu hebat juga. Kok masih marah sih? Hati pria bagai laut dalam. Halo, halo, halo. Hotpot, mau coba nggak? Ayo coba. Heli Lau, mau coba enggak? Ayo coba. Aku bilang hotpot minyak sapi. Kamu bilang enak. Hotpot minyak sapi, enak. Aku bilang hotpot tomat. Kamu bilang mantap. Hotpot tomat, mantap. Jangan lewatkan kesempatan ini. Teman-teman, hari ini Heli Lau buka promo besar. Satu panci cuma 15 koin. Nggak cukup. Kalau gitu hari ini beli satu panci dapat satu panci gratis. Bos toko. Nanti kita rugi kalau bagi-bagi lagi. Yang penting teman-teman senang, itu balasan terbesar buatku. Siap? Mulai pesan. Minggir semua, aku bayar 2 kali lipat. Semuanya aku ambil. Song Ziwan. Song Ziwan, bos toko. Kamu juga datang buat cari Xie ya? Jangan bikin aku marah di saat paling bahagia, nanti wajahmu ku masakin facial spa. Sialan. Bajingan. Aku pasti akan mengusirmu dari sisi Xie. Selamat datang, Heli Lau. Aku mau dia yang melayaniku. Otak kecilmu nggak berkembang sempurna, otak besarmu sama sekali nggak berkembang, dasar cari perhatian. Tunggu saja, aku bakal bikin kamu babak belur. Tamu yang terhormat, di toko kami ada panci tomat, panci kaldu tulang, dan panci pedas minyak sapi. Hari ini Bapak, Ibu ingin mencoba panci rasa apa? Atau mungkin, Bapak, Ibu ingin pesan panci yin yang, 2 rasa? Baik. Baik. Wah, seru sekali, rasanya hidup ini sudah mencapai puncaknya. Wah, seru sekali, rasanya hidup ini sudah mencapai klimaksnya. Sebagai pelayan toko, masih tidak tahu selera tamu. Bagaimana dengan Yesi? Aku mau komplain. Aduh, jangan begitu dong, cuma bercanda kok. Adik dengan aura seperti ini, hotel biasa saja mana bisa memuaskanmu. Seseorang, sajikan arak yang dibuat khusus oleh Yesi untuk tamu ini. Siap. Ini arak yang dibuat khusus untukku oleh Yesi. Minumlah arak ini. Mungkin bisa ketemu si Ye sendiri loh. Satu tong ini bukan 998. 998. Bukan 98. 98. Hanya 9.998. Aku ambil. Song Ziwan, kau mempermainkanku. mulut kecil. 9.998. Anda membeli kerugian, membeli penipuan. Bisa dapat jodoh yang baik. Baiklah. Aku beli. Siap. Nasib berputar, aku masih juara penjualan. Xie datang. Song Ziwan, lihatlah dirimu ini, sikap miskin dan tak berpendidikan. Meskipun kau merencanakan dengan matang, masuk sungai untuk menangkap. Lalu apa lagi?
yang bisa ketemu si Ye. Bukankah masih aku yang akhirnya menikah dengan si Ye? Pasti juga aku. Kau hanya pantas selama-lamanya diinjak-injak. Aku memang tak berpendidikan. Aku hanya tahu ngobrol dengan orang hidup. Ini tidak tahu. Sekarang bahkan menikah. Sudah tren memilih gaya bayangan. Song Ziwan, kau mempermainkanku lagi. Aku bukan, aku tidak. Kau sendiri yang buru-buru. Setelah keluar dari konter, tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Song Ziwan, aku tidak akan membiarkanmu. Dia bilangnya begitu, marah sama istri. Tapi ternyata tubuhnya, lumayan jujur juga ya. Si Ye, Song Ziwan, kamu menipuku untuk belanja mahal. Cepat usir dia dari Helilo. Waktu kamu beli arak tadi, kamu bilang aku mau di kiri, aku beli di kanan, kamu sendiri yang naruh uang di tanganku. Sekarang malah bilang aku yang menipumu. Kenapa? Atau jangan-jangan kamu pikir arak buatan si Ye nggak seharga itu? Bukan itu maksudku. Aku beli. Kalau gitu, si Ye, aku juga mau melamar kerja. Aku juga mau tinggal di dekatnya. Nggak boleh. Memang pantas jadi bos pilihanku. Kecocokan kita luar biasa. Terima kasih sudah datang. Silakan datang lagi. Si Ye, sekarang udah sepi. Mari kita bicara berdua. Seorang pun gak ada? Bicara? Jangan harap pakai wajah Wan-Wan untuk menggoda pria lain. Bahkan aku pun gak boleh. Kerjaanmu udah selesai? Sudah mau ngobrol sama aku? Lantainya udah disapu? Buku kasnya udah dihitung? Acara festival Shangyuan udah direncanakan? Kalau target gak tercapai, jangan cari aku. Apa bos semuanya kayak gini? Muka bisa berubah seenaknya. Kayak kelas kilat operasi cuan. Lakukan tugasmu, tenang, suasana seperti ini masih bisa ku kendalikan. Manajer, baju ini terlalu terbuka. Saat festival Shangyuan nanti, kalau kita pakai ini, kurang sopan, ya. Ini kan dimodifikasi dari seragam girl band di tempatku. Cuma memperlihatkan kaki sedikit, apa yang tidak sopan. Kalau kalian lihat yang kupakai di kehidupan sebelumnya, hot pants super pendek, pasti langsung pingsan. Sudahlah, kubilang pun kalian tidak akan paham. Tapi teman senegriku pasti paham, nanti setelah latihanku siap, akan kuberi dia kejutan. Aku akan bersiap-siap dulu, akan kudemonstrasikan untuk kalian. Song Ziwan. Bagaimana? Aku cantik tidak? Ini tarian yang khusus kusiapkan untuk Tuan Si. Labubu yang dulu itu terlalu gagal. Kali ini, tidak boleh sampai kehilangan lagi. Kesempatan jadi kaya mendadak. Untuk menggoda pria, Song Ziwan, kau memang banyak sekali akal. Kok tidak ada reaksi? Jangan-jangan terpana oleh kecantikanku. Apa yang kau pakai ini? Apa sih? Tuan Si. Pakaian yang kamu kenakan ini, apa sih? Tuan Si. Hai. Rambutku. Song Ziwan, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Sekarang kamu semakin keterlaluan. Memakai baju seperti ini. Hanya untuk menggoda saya saja. Tuan Si, aku tidak sengaja.
dengarkan alasan saya. Bukan, penjelasan, Tuan Si. Awalnya saya ingin memberi Anda kejutan. Karena Anda sudah melihatnya. Kalau begitu, apakah Anda punya yang ingin dikatakan? Apa yang ingin saya katakan? Apa yang bisa saya katakan? Song Ziwan, kamu melakukan ini. Bagaimana perasaan suamimu? Shen Qingyan. Bagaimana perasaannya tidak penting. Yang penting adalah, bagaimana perasaanmu? Shen Qingyan kan tidak mengerti lelucon kita. Pada festival Sangyuan, berbagai asosiasi dagang saling unjuk kebolehan. Kamu hanya mengandalkan satu tarian, sudah ingin menarik banyak tamu? Mimpi kali. Kenapa kamu datang lagi? Tuan Si, saya punya cara untuk mengundang Master Huiyin yang sangat dipuja di Jiangnan. Pasti akan membuat Helilao menjadi restoran terpopuler saat Sangyuan. Tapi, syaratnya adalah, saya harus diterima bekerja di sini, dan mengusir Song Ziwan dari Helilao. Baik. Oke, bukannya itu cuma berebut pekerjaan? Kalau begitu, aku mau bersaing secara adil. Kalau aku yang lebih dulu mengundang Master Huiyin, Kamu tidak boleh masuk kerja. Song Ziwan, kamu pasti kalah. Tuan keempat, tunggu aku. aku pakai apa untuk mengundang? Siapa Master Huiyin itu? Aku saja tidak tahu. Pertama kali melakukan perjalanan waktu, kenapa aku tidak langsung menjadi putri? Master Huiyin adalah master musik paling terkenal saat ini. Tapi sudah mengasingkan diri selama 3 tahun. Anda sebelumnya menyiapkan banyak uang. Mengirim orang ke rumah untuk mengundang Master Huiyin 3 kali. Ini semua oleh Master Huiyin diusir keluar. Master Huiyin bahkan wajah Anda tidak dihiraukan, pasti juga tidak akan diundang oleh Song Ziman. Maksudku adalah, nyonya ini tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Maka lebih tidak mungkin menang taruhan. Anda cemburu. Tapi tidak bisa menggunakan cara ini untuk memaksa nyonya meninggalkan restoran. Tidak terlalu baik, kan? Aku tidak cemburu. Menjemput dari sungai. Tidak perlu orang yang berniat jahat. Benar. Aku hanya tidak tahan melihatnya dengan wajah itu bermain mata dengan orang lain. Anda benar-benar tidak membantu nyonya? Tidak membantu. Kediaman Huiyin. Di sini. Master Huiyin tidak pernah mau berkompromi demi harta atau kekuasaan. Walaupun kamu bawa aku untuk menemui beliau, beliau juga tidak akan mau keluar hanya karena nama keluarga Shen. Ayo pergi. Jangan pergi dong. Aku sama sekali tidak akan memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Aku minta kamu datang karena berharap, sayang, bisa bekerja sama denganku untuk memainkan sandiwara pasangan yang mesra. Sayang, kamu akan membantuku, kan? Membantumu? Membuatku jadi bulan-bulanan? Song Ziwan. Kamu hidup di zaman ini, kok bisa mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti ini? Tidak masuk akal. Kita kan memang suami istri. Kamu punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membantuku menjaga citra pasangan kita. Masa sih disebut tidak sopan? Kamu bilang apa? Peng. Qin Feng yang bilang ke aku. Katanya, Nyonya Huiyin jago nulis naskah drama, terutama yang tentang kisah cinta pria wanita. Dan Master Huiyin sangat nurut sama istrinya. Mundur dari dunia, juga buat nemenin Nyonya jalan-jalan keliling. Ternyata King Feng yang bikin ulah. Asal kita bisa membujuk Nyonya Huiyin, dengan dia yang bantu ngomong, pasti bisa mengajak Master Huiyin keluar lagi. Suamiku, Jangan harap pakai muka kamu ini. Song Ziwan. Kamu keterlaluan. Mau manfaatin aku buat godain cowok lain. Lupakan saja niatmu itu. bro, kamu udah kebawa peran nih. Cuma jadi kayak aku yang jahat, nggak boleh, nggak disukai banget. Lihat aku perbaiki.
Bukannya kamu yang mau cerai sama aku? Bahkan suruh aku menjauh darimu. Bukannya ngikutin keinginan kamu? Keinginanku? Aku urungkan. Aku nggak akan pernah cerai sama kamu. Kalau kamu berani ngejar cowok lain lagi, kaki kamu aku patahin. Kamu aku kurung di kamar, seumur hidup nggak dikeluarin. Nikah dulu cinta belakangan, kejar istri sampai susah, ditambah sedikit cinta paksa. Alurnya bagus nih. Kalau di zaman modern, pasti jadi penulis naskah drama pendek yang paling laris. Suamiku, aku akhirnya nungguin kata-katamu ini. Maksud kamu apa? Nggak pernah ada cowok lain. Semuanya cuma akal-akalanku buat narik perhatian suamiku. Di hati Wan Wan, dari awal sampai akhir cuma ada suamiku. Istri. Ngelonin itu nggak sopan. Ayo kita cepat pergi. Shen Qingyan, aku hampir berhasil. Kamu buruan lanjutin. Peluk aku, cium aku, bilang kamu juga cinta aku. Cepetan. Kamu cuma acting. Sungguh mengharukan. Penuh dengan drama. Aku harus mencatat kisah cinta kalian. Jadi, hubungan mereka bukan cinta. Kalau bukan karena disukai oleh keempat nyonya keluarga Sen, Song Ziwan sudah lama diceraikan. Tuan Sen, benarkan kataku? Song Ziman, kamu tidur di bawah tempat tidur kami ya? Sangat yakin ya? Nona ini tidak benar. Menurut pengalamanku membaca orang. Tuan Sen tidak suka nyonya berhubungan dengan pria manapun. Sudah cukup membuktikan bahwa Tuan Sen sangat menghargai nyonya. Suamiku, kalau suatu hari aku dengan pria lain berhubungan sangat dekat, apa yang akan kamu pikirkan? Cemburu. Aku akan berusaha. Agar matamu hanya melihatku. Aduh, tubuhku ini kenapa tiba-tiba sakit lagi? Jika istriku masih tidak suka, maka aku terpaksa mengurung istriku. Kalau kamu berani mendekati pria lain lagi, aku akan mematahkan kakimu. Mengurungmu di kamar, tidak akan kulepaskan seumur hidup. Intinya, aku mencintaimu, istriku. Di mata istriku, Hanya boleh ada aku. Bahkan nyamuk jantan tidak boleh mendekat. Suamiku, Aku juga mencintaimu. bukan begitu. Aku tidak mencintainya. Orang yang kucintai adalah Wan Wan. Pasti dia. Wajahnya mirip dengan Wan Wan. Makanya aku tidak tega melihatnya sedih. Aku tidak akan pernah mengkhianati Wan Wan. Sen Qingyan, halo. Song Ziwan itu seorang penipu. Ibu, dia memainkan sandiwara ini hanya karena tahu seleramu untuk mendapatkan simpatimu, agar Master Huiyin bersedia keluar dari pengasingannya. Bahkan menggunakan perasaan sebagai umpan, aku belum pernah melihat orang yang begitu penuh tipu daya. Master Huiyin, aku. Jangan jelaskan lagi. Aku, Huiyin, sama sekali tidak akan bergaul dengan orang yang niatnya tidak tulus. Master Huiyin. Ibu, Song Ziwan. Lihat. Rencanamu gagal, kan? Sebenarnya, alasan Master Huiyin tidak mau keluar dari pengasingan adalah karena dia mengalami kebuntuan dalam seni musik. Dia tidak mau mengaku kalau bakatnya sudah habis. Jadi dia bilang alasannya adalah untuk istrinya. Tapi, sekarang kamu sudah tahu semuanya. Juga sudah tidak ada gunanya. Karena kamu sudah sangat menyinggung Master Huiyin. aduh. Bagaimana bisa urusannya berkembang seperti ini? Tidak bisa. Aku harus tanya jelas pada Shen Qingyan. Shen Qingyan. Shen Qingyan. Shen Qingyan. Kamu benar-benar mau bercerai denganku? Berani-beraninya dia. Ibu. Wan Wan, jangan takut. Ibu di sini. Ibu yang akan membelamu. Ya ampun. Wan Wanku yang baik hati ini. Kau malah sama sekali tidak menghargainya.
Wahai suamiku, saat kau pergi dulu, kenapa tidak bawa si brengsek ini ikut serta? Kakak-kakak berkata benar. Kakak kedua. Pukul saja. Hari ini kalian bunuh aku sekalipun. Aku tetap tidak akan menyesal. Dia bukan Wan. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus salah. Kau bercerai. Aku suruh kau cerai. Suruh kau cerai. Cukup. Aku akan penuhi keinginanmu. Aku, Song Ziwan, tak akan memaksakan diri untuk hal yang bukan milikku. Wan. Lihat perbuatanmu. Suami, kamu sakit di mana? Di sini? Atau di sini? Tak kusangka. Pacaran pertama dalam hidupku. Ternyata begitu menyedihkan. Sudahlah. Pria bisa kabur. Uang tidak akan lari. Mending cari uang saja. Wan. Jangan menangis, Wanku. Melihatmu menangis begitu, hatiku sakit. Tidak usah pedulikan Qingyan si brengsek itu bagaimana. Mulai hari ini, kau adalah anak perempuanku. Aku hanya mengakui Wan. Wan, ayo pergi. Aku ikut Wan. Wan, Qingyan telah bersalah padamu, tapi kau selamanya adalah anak perempuan kami. Kita tidak kemana-mana, kediaman Sen adalah rumahmu. Kakak-kakak berkata benar. Si bocah kurang ajar itu meninggalkan menantu yang begitu baik. Dia pasti akan menyesal nantinya. Terima kasih, keempat ibu. Kata Song Ziman, Master Huyin pensiun utamanya karena mengalami masa-masa sulit. Aku kan manusia baru dari abad ke-21 yang melakukan perjalanan waktu. Banyak cara untuk menyelesaikannya, pasti bisa membuat Master Huyin tersentuh lagi. Ada musik surgawi seperti ini. Nona, musik surgawi yang baru saja menyentuh jiwa itu. Apakah yang memainkannya adalah Nona? Suara alat musik ini sangat unik. Saya telah mendalami musik selama puluhan tahun, tapi belum pernah mendengar suara yang begitu luar biasa. Bolehkah saya bertanya? Apakah Nona mengizinkan saya untuk mempelajari lagu ini dan asal-usul alat musik ini? Kamu. Song Ziwan, jangan harap kamu bisa mengajak Master Huyin keluar. Pangeran keempat hanya bisa menjadi milikku. Suatu kehormatan. Master Huyin. Master Huyin, silakan lewat sini. Tuan. Nyonya dia. Untuk urusan Song Ziwan di masa depan, tidak perlu laporkan padaku. Bukan, dia kalah. Song Ziman. Dia benar-benar berhasil mengundang Master Huyin. Tapi saya jelas-jelas melihat Nyonya pagi tadi membuat alat musik yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Alat musik itu sepertinya sekarang ada di tangan Master Huyin. Tuan, tunggu saya. Ini di mana ya? Kamu siapa? Lepaskan aku. Kak, pedang dan pisau tak punya mata. Kita kan tidak saling kenal. Kasihanilah aku. Diam. Nona Song khusus menyewa kami untuk mengambil nyawamu saat hari gelap.
langsung kami habisi kau. Song Ziman. Dia bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. 5 kali lipat. Ternyata benar, uang memang bisa menggerakkan setan. Kau pikir aku ini orang yang pelin-pelan? Kami pembunuh bayaran, juga punya aturan. Dibayar pun tidak bisa ya? Lihat, ada pesawat. Berani-beraninya kau menjebakku. Berhenti. Song Ziwan. Song Ziwan. Ini obat bius. Wajahnya sangat tampan. Tapi, mirip banget sama Seng Qingyan. Dibunuh orang adalah penyesalanku. Setelah mati, ada cowok ganteng begini. Sudah cukup. Aku tidak mati. Benar, Nyonya. Tuan langsung mencari Nyonya. Begitu dengar Nyonya dalam bahaya, bahkan rela mengeluarkan uang banyak untuk menyewa mata-mata mencari Nyonya. Uang banyak? Iya, Nyonya. Di hati Tuan, Nyonya sangat penting. Uang banyak, bukan apa-apa. Tuan Shen mau menyelamatkanku, pasti cuma karena ingin memberitahu ibu-ibu. Kalau tidak, mana mungkin aku punya daya tarik sebesar itu sampai Tuan Shen datang sendiri. Kamu. Sudahlah. Aku nggak mau berdebat sama kamu. King Feng, siapkan kuda untukku, aku masih ada urusan penting. Nyonya. Aku baik-baik saja. Master Huiyin, bagaimana? Sudah dipikirkan? Asalkan kau bersedia tampil untuk Helilau di Festival Sangyuan, aku jamin nama besarmu akan dikenal lebih banyak orang. Nona, bisakah kau memainkan satu lagu lagi untukku, agar aku bisa belajar? Baik. Kau tidak bersuara? Apakah Guzeng ini bermasalah? Gus Heng ini bukan milik Song Ziman. Song Ziwan, kenapa kau di sini, Master Huiyin? Jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong. Kau bilang Gus Heng ini milikmu. Kalau begitu, mainkanlah satu lagu. Buktikan sendiri. Kau tidak berani. Aku berani. Gitar? Jangan-jangan dia juga orang zaman modern? Kalau begitu, dia. Song Ziman. Kau merampas gitarku, merebut klienku, berani menyuruh orang nyaris merenggut nyawaku. Harimau tak menunjukkan taringnya, kau anggap aku kucing sakit ya? Kepalamu akan kubuat lepas. Kita kan suami istri. Kau punya tanggung jawab dan kewajiban untuk bekerja sama denganku dalam menjaga citra pasangan kita. Y keempat. Hai. Dia adalah Wan Wan. Jadi, dari awal sampai akhir, orang yang kucintai hanya Wan Wan seorang. Wan Wan, aku sama sekali tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Master, mohon terima saya sebagai murid. Saya Huiyin. Bersedia menandatangani kontrak seumur hidup dengan Helilau.
Dan hanya akan bermain untuk Heli Lau seumur hidup. Anda terlalu sungkan. Sebelumnya saya berbohong kepada Anda, itu salah saya. Qin ini sebenarnya adalah ganti rugi untuk Anda. Tentu saja, jika Anda bersedia bekerja sama dengan Heli Lau, saya jamin tidak akan mengecewakan Anda. Guru Huyin. Dia adalah penipu yang mengaku-ngaku saya. Qin ini milikku. Saya hanya tidak bisa memainkannya saja. Song Ziman, hal sudah sampai sejauh ini, kamu masih ingin berkilah. Benar-benar cocok sebagai antagonis wanita dalam novel, memiliki alur pikiran yang gigih seperti ini, apapun yang dilakukan tidak akan berhasil. Kalau begitu, saya mau top up. Saya ingin menjadi pelanggan di Heli Lau. Dengan top up terbanyak, saya tetap akan menjadi tamu kehormatan Sinye. Maaf, tidak melayani. Sinye, Anda pernah bilang, Heli Lau tidak pernah menolak pelanggan. Dia adalah bos, dia bisa mengubahnya. Heli Lau hanya menyambut pelanggan yang tulus. Tidak menerima orang yang berniat jahat. Punya uang kotor sedikit terus mau apa? Hajar dia. Jangan mimpi. Para pengawas, Ya, seret dia keluar. Mulai sekarang tidak boleh dia memasuki Heli Lau setengah langkah pun. Ya? Dadak ya? Dokumen sudah saya siapkan, Anda ikut saya ke sini. Tunggu. Kamu bawa Guru Huyin duluan ke sana, saya ada urusan dengan Wan Wan. baik. Atasan tiba-tiba mau bicara denganku, dan serius banget. Aduh. Ini pasti mau pecat aku. Sebenarnya aku, Bapak sibuk sekali, masih memperhatikan aku. Benar-benar membuatku merasakan, apa artinya hidup ini berharga. Lagi pula, aku sudah bercerai dengan Shen Qingyan, mengakhiri hubungan yang salah. Di hidup ini, hatiku hanya milik Bapak. Orang yang tersenyum tidak akan dipukul. Pujianku begitu bagus, pasti bukan giliranku untuk di-PHK. dia sedang mengungkapkan perasaan. Demi Bapak. Baru dia setuju untuk bercerai. Apakah kau terhadap Shen Qingyan tidak ada sedikit pun rasa sayang? Bagaimana jika di antara kalian ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Mengujiku. Maafkan aku, Shen Qingyan. Demi pelindung berpengaruhku, aku terpaksa berkata hal-hal yang tidak tulus dulu. Tidak ada kesalahpahaman sedikit pun. Aku, Song Ziwan, tidak akan pernah menangisi susu yang sudah tumpah. Yang buruk pergi, yang baik datang. Segala sesuatu yang terjadi selalu menguntungkanku. Semangatku membara, pusing banget. Wan Wan. Bagaimana kondisinya, dokter? Nyonya muda. Hanya saja emosinya terlalu bergejolak. Hingga akhirnya pingsan. Tidak ada masalah serius. Istirahatlah beberapa waktu. Nanti juga akan membaik. Terima kasih, dokter. Hanya karena menyebut namaku. Dia sampai emosi dan pingsan. Sepertinya dia benar-benar membenciku. Sudahlah. Lebih baik aku belum mengungkapkan identitasku padanya dulu. Wan Wan. Kenapa aku ada di sini? Maafkan aku akan pergi sekarang. Aduh. Wan. Kamu dan Qingyan belum secara resmi menandatangani surat cerai. Ini adalah kamarmu. Cepat berbaring, ayo. Tidak bisa, aku tidak tahan melihat ini. Aku benar-benar kasihan, kakak kedua. Shen Qingyan, kamu ini. Wan. Aku tidak seharusnya mengajukan cerai padamu. Di kemudian hari, aku pasti tidak akan mengajukannya lagi. Sayang, hukumlah aku. Astaga. Aku memang harus tidur. Aku juga. Jangan pergi ibu-ibu. Aku takut. Kamu benar-benar tidak mau berpisah. Ya.
Wan Wan. HMPH. Kamu bilang berbaikan, langsung berbaikan. Kalau begitu, aku tidak punya muka lagi. Wan Wan. Kamu tidak mau memaafkan aku? Wan Wan, kamu buka pintu. Coba, kamu pikir sendiri. Wan Wan, tidak peduli berapa lama, aku pasti akan membuat kamu jatuh cinta padaku, tapi aku harus melakukan satu hal dulu. Menyingkirkan rival cinta. Semua ini diberikan oleh Xie. Ya, Kaya. Makam leluhur benar-benar mengeluarkan asap hijau. tapi Xie ada satu syarat. Syarat. Xie khusus berpesan. Kamu pingsan di Helilau. Seharusnya cuti dengan gaji. Kalau kamu langsung kembali kerja di Helilau, maka imbalan ini batal. Masih ada aturan kayak gini? Enggak mau. Aku pasti enggak mau. Seumur hidup, aku makan daging dan sayur seimbang, cuma pengen dapat hasil tanpa kerja. Hari ini akhirnya tercapai. Aku baru aja dapat pengakuan dari bos-bos langsung kasih aku 1 kotak emas batangan. Kalau gitu, nanti. Helilau kita bisa sesukses sekarang. Semua berkat manajer Song yang jago cari duit selanjutnya, mari sambut manajer Song naik panggung buat terima penghargaan. Harta impianku. Aku datang. Emas kok bisa lembek? Kok kamu? Bukan aku. Kamu mau siapa lagi? Aduh. Kalian lanjutin aja. Ibu-ibu. Iya. Hari ini festival Shangyuan. Ayo kita jalan-jalan lihat lampion. Urusan ini nggak usah merepotkan keempat ibu. Aku temanin kamu aja. Mahjong. Ayo. Shen Qingyan kok tiba-tiba baik banget sama aku. Begitu ada kesempatan, langsung maksain diri. Ini dia. Festival Lampion Shangyuan yang legendaris itu. Cantik banget. Shen Qingyan, lihat lampion lotus itu. Lampion lotus yang cantik. Nona, pilih lampion lotus. Wah, cantik banget. Cantik. Cantik apanya? Jelek. Wah, ini bukan topeng yang sama dengan Yesi? Kok wajahmu mirip banget sama Yesi? Aku. Sebenarnya aku wajahnya. Tidak mirip dewa. Kesanmu jauh kalah dari Xie yang lebih pantas memakainya. Tuan, topeng di tangan Tuan adalah model terlaris kami. Kalau Tuan suka, bisa saya kasih harga murah. Topeng jelek macam apa ini? Jelek banget. Festival Lentera Shangyuan, toko kami khusus mengadakan permainan. Pemenangnya, toko kami akan memberikan hadiah spesial eksklusif 1 paket. Hadiah spesial? Hadiah spesial apa itu? Nona ini, Anda berharap hadiahnya apa? Coba tebak. Wah, misterius sekali. Hadiah itu terletak pada niatnya, bukan pada mahal atau murahnya. Bahkan jika hanya sebuah pewangi kecil. Yang penting adalah aku mendapatkan pewangi itu, baru saja dibuka, langsung ketemu seorang yang badannya bau dan sangat butuh pewangi. Lalu dia menukar lenteranya dengan pewangi milikku. Tapi baru saja dia pergi,
aku bertemu seorang nyonya yang membawa anak kecil. Lentera di tangan anak itu, modelnya sama dengan punyaku, baru saja rusak. Sang anak menangis histeris. Sang nyonya melihatku seperti melihat penyelamat. Lalu dia menukar 1000 keping emas dengan lentera di tanganku. Jadinya, aku kehilangan pewangi, juga kehilangan lentera. Hanya bisa pulang membawa 1000 keping emas yang dingin itu. Bos, benarkan saya? Nyonya, wah, luar biasa sekali. Tapi hadiah toko kita pasti tidak akan mengecewakan kalian. Peserta permainan hanya untuk suami istri, 2 orang satu grup, bekerja sama untuk menyelesaikan. Adapun hadiahnya apa, maka kalian harus jelajahi sendiri. Pendaftaran dimulai. Saya mau daftar. Rasa ingin tahu sialan saya ini, kami juga daftar. Di depan setiap grup, ada seikat anggur. Harus suami istri berdua, makan anggur bersamaan. Yang memegang anggur dengan tangan selama itu, hasil dibatalkan. Bukan suami istri berdua, yang makan anggur bersamaan, hasil dibatalkan. Sudah paham semua kan? Ayo. Lomba, mulai. Hanya tinggal 1. Kamu yakin? Apa yang tidak pasti? Jangan lama-lama. Dia menciumku. Untuk permainan. Shen Qingyan, kita menang. Dia menciumku lagi. Dia menciumku lagi. Aku ingin tahu, bos ini sebenarnya main apa sih? Benar-benar pewangi ruangan ya? Wan Wan menciumku. Dia yang duluan. Jangan-jangan dia sama sekali tidak benci padaku? Wan Wan. Kalau aku ada satu hal yang harus kuakui padamu. Kamu bisa memaafkanku? Kamu kenapa? Sayang. Dupa perangsang. Wan Wan. Sayang. Aku kepanasan. Aku tidak enak badan. Wan Wan. Tenang dulu. Kamu akan menyesali ini. Jangan paksa aku. Jangan paksa aku. Maaf, Wan Wan. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari situasi sulitmu. Aku tidak mau kamu bangun dan menyalahkanku. Jangan paksa aku. Bukan. Jadi, semalam sudah sampai segitunya. Dia malah memukulku sampai pingsan. Kenapa? Apakah daya tarikku kurang kuat? Mustahil. Sudahlah, sudahlah.
Bukan, Shen Qingyan ini gila ya? Nyonya muda, Shen Qingyan di mana? Tuan sedang tidur. Saya baru saja mau membangunkan Tuan. Aku pergi. Shen Qingyan, kamu. Suamiku, Wan Wan. suamiku. Wan Wan sudah tahu semuanya. Maksudmu? Kamu tahu siapa aku? Kalau begitu, kamu tidak marah padaku. Aku mencintai suamiku. Tidak peduli siapapun suamiku. Aku tetap mencintaimu. Shen Qingyan, kamu ini. Tuan, Tuan, sudah waktunya bangun. Jadi Shen Qingyan memukulku sampai pingsan tadi malam adalah untuk King Feng. Wan Wan. Kamu kok di sini? Menjaga cinta murni adalah tanggung jawab semua orang. Aduh, cepat berpikir. Aha. Tidur sambil berjalan. Sejak kapan Wan Wan punya kebiasaan ini? Wah, tidak kelihatan ya. Nyonya muda, kamu terus-terusan melihat wajahku. Apa ada yang tidak beres di wajahku? Tidak. Tidak ada apa-apa. King Feng. Tidak ada masalah apa-apa di sini. Kamu turun dulu saja untuk makan. Cemburu, ya? Dia tidak akan berpikir aku tidak menerima King Feng dan mengusirku lagi, kan? Tidak boleh. Pria atau harta keluarga harus dapat salah satunya. Baik. Turun makan apa? Duduk, makan bersama. Mau makan apa di bawah? Duduklah, makan bersama. Ini. Aduh, kita kan satu keluarga. Jangan sungkan, ayo, ayo. Kawan, kita kan saudara. Karena Wan Wan menyuruhmu duduk. Ya sudah, duduklah. Baik. Terima kasih, Ibu. Tuan. Tuan, ini kesukaan Tuan. Wow, ternyata mendukung pasangan orang lain bisa bikin ketagihan. Ada apa, Wan Wan? Ada apa? Wan Wan, jangan-jangan hamil? Aku tidak. Aku dan Shen Qingyan bahkan belum pernah tidur sekamar. Aku sama sekali tidak berniat mencampuri hubungan kalian. Aku sama sekali tidak bermaksud mencampuri hubungan kalian. Apa? Shen Qingyan, kamu sebaiknya menjelaskan hal ini dengan jelas padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu dan King Feng. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Kamu tidak suka pria? Aku suka orang lain. Kamu begitu lapang dada? Seorang pria terhormat akan membantu orang lain meraih kebahagiaannya. Kalau kamu benar-benar suka orang lain, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa merayakannya dengan meriah. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang apa.
Aneh. Shen Qingyan menyukaiku, tapi kenapa dia tidak mau tidur sekamar denganku? Wan Wan. Orang yang tidak mau tidur sekamar adalah Shen Qingyan. Shen Qingyan. Tidak boleh. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Leluhur yang terhormat, keluarga Shen akan punah. Menantumu ini merasa malu pada leluhur. Aku hanya berharap setelah 100 tahun nanti, bisa masuk ke neraka lapis ke-18. Untuk menebus semua dosa dalam hidupku ini. Kakak. Saudari-saudari. Jangan panik. Aku kenal seorang ahli andrologi yang sangat handal. Dia bisa meracik obat yang sangat manjur. Mungkin Qingyan masih bisa diselamatkan. Aku yang bayar. Berapapun aku rela. Hanya saja, anak ini, Qingyan, sejak kecil sangat keras kepala. Dia mungkin tidak ingin orang lain tahu tentang hal ini. Aku punya cara. Wan Wan. Yue Hong datang untuk meminta obat. Cuma segini? Apa cukup manjur? Cuma segini? Dijamin. Langit. Baik, setelah berhasil, pasti akan kuberi imbalan yang besar. Meminta obat. Suamiku, kau sudah pulang. Aku sudah memasak sup penenang untukmu. Cepat diminum selagi hangat. Dijamin ke langit. Suamiku, Dia ingin aku mati. Harus diminum? iya, harus diminum. Aku sudah berusaha keras selama ini. Wan Wan masih sangat membenciku, bahkan rela aku mati. Kok nggak ada reaksi? Satu mangkuk lagi. Masih mau lagi? Siapa? Kamu. Akhirnya kamu tetap membuatku meminumnya. Suamiku, aku ingin. Sudahlah. Di sisa waktu hidupku ini, biarkan aku mengikuti kata hati sekali saja. Dengan begitu, setelah aku mati, kamu punya alasan untuk melepaskan diri. Aku masih hidup. Tadi malam, aku Ada beberapa hal. Aku tidak peduli. Kamu juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Yang paham pasti paham. maksudnya adalah tidak ingin bertanggung jawab padaku. Apalagi tidak peduli dengan hubungan kita. Aku kurang halus mengatakannya. Atau melukai harga dirinya.
Kemarin, pelayan yang diselamatkan dari sungai sudah datang, menyuruhmu kembali bekerja hari ini. Benarkah? Ya. Waktunya sudah tidak awal lagi. Aku harus segera bangun. Wan, karena bagaimanapun juga hatimu tidak pernah menjadi milikku. Aku rela mengabulkanmu. Wan, karena bagaimanapun juga, hatimu tidak akan pernah menjadi milikku. Aku rela melepaskanmu. Semuanya, aku, Hu Hanshan, kembali lagi. Hahaha. Kalian kenapa? Satu persatu terlihat murung. Kenapa hari ini di toko ini sama sekali tidak ada pelanggan? Ini semua ulah Song Ziman. Dia membuka restoran di seberang kita. Apa? Song Ziman mengumpulkan sekelompok penari barat untuk menarik pelanggan bagi mereka. Pelanggan semua sudah tertarik oleh mereka. Menjiplak aku. Bukannya cuma tarian barat saja. Pergi ambil baju yang dulu aku buat itu, bawa ke sini. Biarkan aku dengan tarian sapuan kaki yang megah. Beri mereka kejutan. Kamu tidak boleh pergi. Kalau aku tidak pergi, kamu yang pergi. Cuma lihat aku menari sekali, belajarnya cukup cepat. Itu tarian apa? Bahkan belum pernah lihat. Keren banget. Aku juga mau belajar. Pulang ke rumah, menari untuk istriku lihat. Menarinya benar-benar bagus. Sudah, jangan menari lagi. Wajah yang begitu ganteng, kalau menari lagi, aku tidak tega. Lanjutkan menari dong. Hari pertama kembali kerja, aku sudah untuk He Lilau menyelesaikan masalah besar, dan aku juga sudah meneliti hidangan baru. Beri kejutan untuk Xie. Xie pasti akan lebih suka aku. Ternyata, di hatimu masih hanya ada Xie. Jika kamu tahu aku adalah Xie, apakah kamu masih akan senang? Ayo kita buat beberapa lagi untuk diberikan kepada pelanggan. Dengarkan pendapat mereka baru putuskan untuk meluncurkannya. Baik. Kalian juga coba. Wah, enak banget. Enak sekali. Esnya hampir habis. Kamu bawa orang ambil beberapa ember. Baik. Semuanya He Lilau meluncurkan cicip produk baru hari ini gratis untuk kalian semua. Bagus. Hebat. Rasanya enak sekali. Rasanya memang enak. Bagus. Bos, kamu. Tidak bernapas lagi. Kenapa bisa begini? Song Ziwan, kamu berani menaruh racun di masakan. Song Ziman. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Tidak penting. Yang penting adalah, Song Ziwan, kamu sudah membunuh orang. Siapa itu Song Ziwan? Dia itu. Kamu adalah Song Ziwan. Kami menerima laporan. Kamu diduga melakukan pembunuhan berencana. Ikut kami dulu. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak membunuh siapapun. Song Ziwan, jangan cari-cari alasan lagi. Orangnya mati di He Lilau, dan hanya makan satu suap produk baru yang kamu kembangkan. Kamu berani bilang ini, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Bawa pergi. Berhenti. Lepaskan. Kalian mau apa? Tuan Sen. Dia diduga sengaja membunuh. Kami bekerja sesuai hukum.
Tolong jangan persulit kami. Aku tidak membunuh siapapun. Susuan yang kami berikan untuk dicicipi tamu, kami selalu menyimpan sampelnya dan mencicipinya sendiri. Tidak mungkin ada masalah dengan susuan itu. Song Ziwan. Semua orang sudah melihatnya. Sebelum dia meninggal, dia baru saja makan susuan buatanmu. Jangan cari-cari alasan. Aku percaya padanya. Susuan itu aku buat bersamanya. Kami membuatnya bersama. Tuan Sen. Meskipun kau membuatnya bersamanya, lalu kenapa kau bukan Tuan Si, yang pasti akan memikirkan kepentingan tokonya sendiri? Benar. Akulah Tuan Si. Apa? Tidak mungkin. Tuan Si baru muncul di Jiangnan setengah tahun yang lalu. Sedangkan kau tumbuh besar di Jiangnan. Shen Qingyan. Berlebihan. Tuan tidak perlu menyamar sebagai siapapun. Tuan Si. Kau benar-benar Tuan Si. Wan Wan. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Ini bisa kujelaskan. Lalu kenapa? Song Ziwan, dia tetap seorang pembunuh. Karena kau begitu yakin bahwa Wan Wan yang meracuni orang itu, Qing Feng. Periksa mayatnya. Baik. Nona Song. Kau hanya bilang pura-pura mati, bukan benar-benar mati. Itu harga yang berbeda. Permisi, permisi. Ternyata palsu. Kami hampir menuduh manajer Song. Benar, sungguh jahat sekali. Song Ziman, kau diduga memberikan kesaksian palsu dan memfitnah orang lain. Bawa pergi, bawa pergi. Wan Wan. Wan Wan. Aku salah. Aku seharusnya tidak berbohong padamu, apalagi bersikap begitu dingin padamu sebelumnya. Aku sudah lama ingin memberitahumu kebenarannya, tapi aku tidak berani. Karena aku takut kalau aku bilang, kamu akan benar-benar meninggalkanku. Sayang. Sayang, jangan nangis dong. Kalau kamu benar-benar tidak menyukaiku, aku tidak akan memaksamu. Asalkan kamu bahagia. Aku rela melakukan apa saja. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ternyata orang berpengaruh itu adalah suamiku sendiri. Kamu tidak marah padaku? Tentu saja tidak. Tuan keempat hanyalah orang berpengaruh dalam karierku. Tapi yang kunikahi adalah kamu, Shen Qingyan. Jadi, yang kusukai. Bukanlah tuan keempat. Dari awal bukan dia. Aduh, hampir saja aku mati kaget. Kukira setelah dewasa, kamu tidak menyukaiku lagi. Dewasa? Kenapa bilang begitu? Si gendut. Ternyata kamu. Sayang. Dulu aku ikut orang tuaku ke luar negeri. Berpisah bertahun-tahun. Akhirnya ada kesempatan pulang. Maaf ya. Aku tetap tidak bisa bertemu denganmu. Kali ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu lagi. Sepertinya kita akan segera punya cucu, ya.